Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, introduce us from group 3. My name is Sofa Nurul Latifah and my friend is colleague. Okay, let's begin. A. Pengertian subject verb agreement. Agreement berarti kesesuaian. Kata lain dari agreement adalah concord. Sedangkan subjek verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan kata kerja dalam sebuah kalimat. Subjek dapat berupa noun atau kata kerja, pronoun, kata ganti, atau konstruksi lain yang berarti sebagai noun, seperti grand and infinite. Pada dasarnya, singular subjek atau subjek tunggal menggunakan singular verb kata kerja tunggal. Sedangkan plural subjek atau subjek jamak menggunakan plural verb atau kata kerja jamak. Sedangkan pada tenses tidak ada perbedaan bentuk kata dalam hal number atau tunggal atau jamak. Subjek kalimat semua dalam verb 2, kecuali jika kata kerja yang digunakan merupakan verb to be, was, were. Was untuk singular subject, kecuali you, and were untuk you dan plural subject. Dalam pembuatan subject verb agreement, dibutuhkan atau diperlukan yang namanya subject plus verb plus manner plus place and time. Kemudian, ketentuan yang paling penting dalam bahasa Inggris adalah bahwa antara subjek dengan verb harus in agreement. Artinya, jika subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Sebaliknya, jika subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural. Dalam hal ini, dalam menuliskan kalimat bahasa Inggris, pasti diperlukan sebuah subject and subject verb. Oke, lanjut B, contoh subject verb agreement. Contohnya, 1. He is active student. Dia adalah murid yang aktif. 2. She is beautiful woman. Dia adalah wanita yang cantik. 3. She is working diligently. Artinya, dia bekerja dengan rajin. 4. He is my boyfriend. Artinya, dia adalah pacarku. 5. I always come on time. Artinya, aku selalu datang tepat waktu. Terus di sini juga ada contoh agreement atau kesesuaian. Contohnya antara lain 1. Permufakatan atau perjanjian. Contoh, that countries right agreement. Artinya, kedua negara mencapai kesepakatan. Di sini sudah dijelaskan perjanjiannya, yaitu kesepakatan. Terus kesepakatan. Contoh, are we agreement the price? Artinya, apakah kita sepakat harganya? Yang 3, persetujuan. Contoh, can you get your father agreement? Apakah kau bisa mendapatkan persetujuan ayahmu? Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Silahkan. C. Macam-macam subject verb agreement. Subject verb agreement dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah singular verb, dibentuk dari kata dasar dan ditambah dengan akhiran kata s. Hal tersebut berlaku pada orang ketiga tunggal dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah my mom comes to my dormitory, yang artinya ibuku datang ke tempat kosku hari ini. Kemudian yang kedua, plural verb tak perlu ditambah dengan s pada verbnya. Sebaliknya, jika pada plural subnya maka ditambah dengan s plural subnya
Contohnya, my mom come to my dormitory today. Yang artinya ibuku datang ke tempat kosku hari ini. Kemudian yang D, aturan subject verb agreement. Dalam subject verb agreement juga mempunyai aturan-aturan dalam penulisannya. Aturan tersebut dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama singular plural. Jika subjek singular, maka gunakan verb singular. Contohnya, Novita goes to school. Jika subjek plural, maka gunakan verb plural. Contohnya, the student go to school. Yang kedua adalah prepositionless phrases. Jika terdapat prepositionless phrases, maka subjek adalah sebelum preposition. Contohnya, yang benar adalah the door is broken. Kalau contoh yang salah adalah the door are broken. Jadi yang benar adalah ketambahan kata is. Kemudian penjelasan at the houses adalah professional phrases. Maka subjek dalam kalimat di atas adalah the door. Yang verbnya digunakan adalah is. Itu contoh yang dari yang tadi saya sebutkan. B. Jika terdapat lebih dari satu professional phrases, maka subjek adalah sebelum prepositional pertama. Yang contoh yang benar adalah the meeting of the teacher in the school began at 10 AM. Yang salah, the meeting of the teacher in the school began at 10 AM. Penjelasan of the teacher in the school adalah professional phrases, maka subjek dalam kalimat di atas adalah the meeting. The verb yang digunakan adalah begins. Kemudian lanjut nomor 3, conjunction. Ketika dua subjek dihubungkan dengan n, maka gunakan verb plural. Contohnya, the cars and motorcycle parked in front of the building. Kemudian nomor 4, expression of quantity. Apabila terdapat expression of quantity, almost atau some diikuti oleh profession of, maka subjek bisa singular atau plural, tergantung pada kata benda setelah preposition. Yang contohnya, all of the flower browns beautiful, atau all of the flower browns beautiful. Kemudian lanjut ke yang G, expression of quantity. Certain words dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang selalu berbentuk tunggal atau singular secara gramatikal, namun mungkin memiliki makna jamak plural. Contohnya, everyone eats meatball. Nomor 5, interrupting phrases. Interrupting phrases adalah phrase yang mengganggu dalam penutupan subjek. Beberapa interrupting phrases antara lain, langsung saja ke contohnya. Yang benar adalah Nina together with her friend is cleaning the room. Yang kata yang salah jika diterapkan dalam bahasa ini, Nana together with her friends are cleaning the room. Penjelasan subjek dalam kalimat subjek adalah Nina, maka kata kerja yang digunakan adalah is. Sedangkan together with her friends adalah interrupting phrases. Diberikan contoh adalah yang benar, the dogs as well as the cat are mammals. Dalam penerapan kata yang salah adalah the dog as well as the cat is a mammal. Iya. Kemudian penjelasan subjek dalam kalimat tersebut adalah the dog, maka kata kerja yang digunakan adalah are. Sedangkan as well as the
cat adalah interrupting places. Kemudian contoh yang keenam adalah there and her. Contohnya There. there is blackboard. Terus sekian dari saya. Okay, thanks friend. That is all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.